Jakarta menjadi kota dengan pilihan kuliner yang beragam, dari food service sekelas food street hingga fine dining. Bisnis kulinernya tumbuh dan gugur dengan cepat. Bagi mereka yang bisa bersaing dari segi rasa dan kreativitas menu, Jakarta menjadi lahan yang sangat potensial untuk usaha di bidang kuliner. Jakarta ini dianggap satu medan yang luar biasa ya. Pangsa pasar yang besar banget dengan penduduk. Ya nanti kan dibagi kelas menengahnya. Kalau udah masuk restoran itu kecuali makanan jalanan ya. Kalau udah makanan taraf restoran itu sudah mesti kelas menengah ke atas. Di video ini, kami akan memaparkan tren makanan apa yang tengah atau yang akan digandrungi dengan merangkum dari berbagai sumber, wawancara, riset, hingga mengulik media sosial. Tren makanan di Jakarta bergerak sangat dinamis yang disebabkan beberapa faktor, termasuk urusan dompet. Tren itu dipengaruhi oleh banyak hal ya. Salah satunya itu keadaan ekonomi. Nggak bisa dipungkiri. Keadaan ekonomi yang menurun itu pasti membuat orang beralih dari restoran ke street food. Media sosial juga sangat mempengaruhi perkembangan bisnis kuliner. Di Instagram misalnya, bisa terlihat dengan banyaknya hashtag berbau makanan. Citra suatu gerai atau makanan bisa melejit dalam sesaat lewat media sosial. Sebenarnya, apa alasan para pengguna media sosial berbagi foto makanan yang mereka santap? Food blogger yang aktif di Instagram ini memberitahu salah satu alasannya. Tujuannya bikin orang ngiler. Jadi kayak aku udah kepuasan gitu. Kalau orang ngiler, aku agak bahagia gitu. Jadi kayak misalkan ada orang komen gitu, wah aku pengen banget nih makan ayu, apalagi ngeliat malam-malam. Kayak aku tuh wah ketawa-ketawa aja di belakang gitu. Berdasarkan akun Instagram Makan Sampai Kenyang yang Gilang kelola, ia melihat langsung perkembangan tren makanan di media sosial. Dari tahun ke tahun tuh beda. Kayak pada saat 2015 tuh Instagram pada saat itu lagi booming, cukup booming, orang-orang pakai Instagram dan lumayan pakai referensi makanan tuh dari Instagram. Nah yang dicari tahun 2015 tuh, seingat aku tuh kafe-kafe yang lucu, yang interiornya lucu, ambience-nya lucu, dan even kayak bentuk makanannya pun harus yang lucu. Misalkan ada bentuk panda yang imut, ya pokoknya yang lucu buat difoto. Terus mulai pada saat itu trennya berubah dengan ada krisis, orang-orang ada terpengaruh. Mulai itu makanannya lebih ke arah yang fungsional, dalam artian mereka makanan yang bikin kenyang, atau juga makanan-makanan lokal, makanan rumahan. Jadi mulai itu berubah ke Indomie, berubah ke martabak, terus terakhir sate taichan. Terkadang tidak begitu sulit melihat makanan atau gerai mana yang tengah populer. Misalnya dengan melihat antrian di gerai tersebut. Tidak hanya antrian pelanggan, tapi juga lewat antrian layanan pesan antar seperti GoFood. Secara umum, pemimpin redaksi majalah kuliner Sedap, Ibu Semiati mengungkapkan, tahun 2017, tren masih didominasi campuran topping dengan keju-keju meleleh. Topping keju ini belakangan tidak hanya muncul pada makanan western layaknya burger atau steak, tetapi juga mudah ditemukan pada makanan lokal hingga sekelas fusion, dari mie instan, martabak, sampai sushi. Namun, terlepas dari tren itu semua, tren makanan yang justru berpotensi akan naik pamor adalah Sekarang akhir-akhir ini kalau individu lebih coba menggali rasa yang ke Indonesia, memperbaiki rasa Indonesia. Lalu yang akan tren lagi di 2017 adalah makanan Indonesia. Saya rasa orang Indonesia rata-rata setiap hari makan makanan Indonesia. Kalau ada makanan di luar non-Indonesia itu hanya karena bagian dari lifestyle. Walau tren kuliner di Jakarta cepat berubah, sasaran masing-masing food service itu memiliki segmen pasarnya tersendiri sesuai kelas ekonominya. Dan hal itu membuktikan food service yang ada sangat variatif dan selalu inovatif dalam menggait hati konsumen. Jadi, sudah siap menyerbu ragam makanan yang telah disebutkan tadi? Enjoy!